Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Om Tani. Saya asisten Om Tani. Om Tani. Obrolan menarik seputar petani. Oke, sahabat Om Tani dimanapun berada, kita kembali lagi. Beberapa minggu yang lalu kita bahas tentang El Nino. Ternyata sampai sekarang ini masih berlanjut. Kalau pada minggu-minggu lalu kita bahas bagaimana bahayanya serangan hama, terutama orang di masa musim panas seperti ini. Betul. Sekarang ini kita ingin menunjukkan bahwa kreativitas yang muncul di masa El Nino dalam rangka mengantisipasi kekurangan air. Nah, di banyak tempat kita melihat daerah sudah mulai pada kering, ya kering kerontang di usia 1 bulan, 2 bulan tanaman padi udah kering. Tetapi kita ingin membagi informasi juga bahwa di banyak tempat juga masih bisa panen. Nah, dengan El Nino ini juga merupakan satu cara membuat petani itu menjadi kreatif. Iya, maksudnya kreatif banget. Ya, ada satu tempat itu narik airnya itu melalui pompanisasi, pompa air tanah. Tapi memang sih air tanahnya makin jauh ya ke dalam musim panas. Dia menggunakan gas LPG. Gas, Om. Iya, kita bisa menunjukkan bahwa petani masih bisa panen. Di banyak tempat ada sumber air juga masih bisa panen. Kemudian di daerah yang sumber airnya jauh dan memang tidak ada air hujan, dia menggunakan pompanisasi melalui air tanah. Saya tidak tahu apakah ini dibolehkan dalam waktu yang lama karena dia menggunakan gas. Tetapi kalau saya hitung-hitung sebetulnya petani itu nggak berhitung lagi untung rugi. Pastilah dia biayanya besar. Ya. Kalau nggak salah itu sekitar yang tabung yang 5 kilo ya? 3 kilo. 3 kilo ya? Yang kecil. Oke, 3 kilo. Yang warna hijau kan? Nah itu kalau nggak salah satu gitu itu bisa hanya sampai 4 jam. 4 jam habis untuk bisa narik air kurang lebih 1 hektar. Tapi nanti kita lihat bagaimana pendapat petani mengenai itu ya. Nanti juga sahabat Om Tani kita akan tunjukkan juga cara petani mengairi sawahnya dengan menggunakan gas itu ya. Nah di sisi lain ada juga yang menggunakan, walaupun harganya lebih mahal dibanding dengan tabung 3 kilo, dia menggunakan yang warna pink itu berapa kilo sih? Yang pink. LPG yang warna pink 5 kilo 5,5 lebih ya. 5 kilo lebih. Nah, walaupun itu harganya lebih mahal, tetapi rupanya dia sebetulnya lebih efisien karena dia lebih lama. Lebih lama. Saya melihat ada satu postingan yang diperlihatkan oleh Wakil Bupati Sopeng ya, Pak Lutfi Halida. Wakil Bupati Sopeng, dia mengunjungi satu tempat yang menggunakan gas LPG itu. Padahal itu daerah itu kering kerontang, di sekitarnya itu sudah hangus. Seperti kalau sudah disemprot herbisida, tetapi dia masih bisa. Nah, Wakil Bupati Sopeng ini kan sebetulnya dia mantan Kepala Dinas Provinsi Sulawesi Selatan juga ya. Kepala Dinas Pertanian. Dia Kepala Dinas Pertanian. Terus kalau nggak salah sebelum dia jadi Wakil Bupati, dia sempat menjadi staf ahli Kementerian Pertanian. Nah, saya lihat ada modifikasi di sana, ada di Sidrap, di Sopeng, di Wajo, bahkan kalau kita melintas di tol ya, dari Surabaya menuju Semarang ya, banyak menggunakan pompa ya. Pernah lihat kan? Iya, pernah lihat. Nah, kalau itu sih lebih canggih lagi, lebih di atas lagi karena dia menggunakan aliran listrik. Jadi ada aliran listrik masuk ke sawah-sawah, menggunakan PLN itu untuk narik air. Ya, saya rasa semua orang kalau sepanjang jalan dari Surabaya menuju Semarang itu, sepanjang ke jalan barat itu, ya. Nggak tahu ya namanya apa ya di Ngawi. Di sepanjang jalan Ngawi itu banyak tuh yang menggunakan antara Ngawi sampai ke Semarang itu banyak menggunakan pompa. Tetapi ya itu yang saya bilang tadi, dia menggunakan listrik langsung dari PLN. Wah, ini menarik juga Om Tani. Berarti dari musim El Nino ini, musim El Nino ini kan berarti musim panas ya, dan ini global nih gitu. Dan mau nggak mau petani harus putar otak gimana caranya lahannya tetap subur, tetap bisa panen. Nah itu tadi ternyata
kasihan nih petani harus kreatif, harus punya ide-ide yang cemerlang gitu ya. Nah, kita harap sebetulnya ada keterlibatan pemerintah melihat fenomena ini, karena petani sebetulnya dia sudah rugi dalam hitungan. Oh, hitungannya rugi ya. Cuman bagi mereka panen itu adalah bahagia. Petani itu kadang-kadang tidak berhitung berapa biaya yang dia keluarkan. Yang dia puas itu ketika panen. Panen lah ya. Nah, harapan kita sebetulnya ada semacam campur tangan pemerintah melihat fenomena ini, apakah dibantu tabungnya atau apa gitu, atau lakukan pencarian air atau bor air tanah di sekitar lahan itu supaya bisa panen itu adalah bahagia. Bukan untung itu menjadi bahagia, tapi panen itu adalah bahagia. Oke, sahabat petani, itulah yang saya bilang tadi bahwa dengan situasi ini petani menjadi kreatif. Nah, kita ada video yang wawancara beberapa petani yang menggunakan tabung itu, dan juga kita melihat bahwa di banyak tempat masih bisa panen di masa ini. Jadi, alhamdulillah. Petani nggak usah terlalu khawatir, El Nino ini panjang atau apa, sebentar lagi juga akan selesai. Cuman yang ingin kita sampaikan di sini bahwa betapa kreativitasnya petani ketika menghadapi situasi-situasi tertentu, baik menghadapi tikus, menghadapi air. Oke. Kita lihat videonya nih, Om. Ya. Cek tidak? Nonton sampai habis ya. Sampai habis ya. Masa El Nino terlihat masih berlanjut hingga kuartal akhir ini. Musim panas kali ini terbilang cukup lama terasa di Indonesia sehingga mengakibatkan dampak yang kurang bersahabat bagi pertanian kita. Petani saat ini perlu mulai memutar otak untuk terus berpikir bagaimana cara agar lahan pertaniannya tetap produktif dan menghasilkan panen secara maksimal. Salah satu hal yang penting untuk diperhatikan yaitu sistem perairan yang cukup memadai. Karena biasanya mungkin dapat mengandalkan air hujan dan pengaturan irigasi oleh petugas area setempat. Namun saat ini kedua hal tersebut belum bisa dijadikan pegangan petani. Khusus untuk tanaman padi memang bukan merupakan tanaman air tetapi merupakan tanaman yang membutuhkan air. Maka kita harapkan pada akhir tahun ini curah hujan di Indonesia kembali normal sehingga dapat kembali mempermudah proses produksi pertanian. Dalam situasi keterbatasan ini masih ada pula kemungkinan terjadi serangan OPT, organisme pengganggu tanaman, pada lahan padi kita. Maka tentu perlu diwaspadai dengan melakukan pengamatan khusus dan menggunakan pestisida dengan kualitas yang ampuh serta harga yang relatif ringan bagi kantong petani. Untuk memastikan tidak tumbuh rumput atau gulma, pastikan petani mengaplikasikan anti-G sebelum tanam sebagai herbisida pratumbuh. Kemudian jika sudah terlewat bisa memanfaatkan R&D plus Alcer dalam pengendalian gulma pada umur 6-12 hari setelah tanam. Sebagai langkah preventif bisa dilakukan penyemprotan Amuron dicampur dengan Aldes dalam pengendalian sundep dan beluk mulai dari awal, bahkan bisa direkomendasikan pada masa persemaian. Tentunya untuk perlu memastikan tanaman tumbuh sehat dan serempak bisa dilakukan penyemprotan amolin sebanyak 2 kali pada fase menjelang bunting. Serta diiringi dengan aplikasi Amotan Gold dalam merangsang proses pengisian bulir untuk lebih maksimal. Semoga petani yang berjuang pada saat ini dapat melindungi tanaman dari serangan organisme yang ada serta menemukan langkah terbaik dalam mempertahankan produktivitas tanaman secara maksimal. Oke, sahabat petani, kita sudah lihat video tadi bagaimana kreativitasnya. Kita nggak bicara di sini berapa keuntungan dengan menggunakan itu, berapa kerugian, tetapi bagi kami adalah kami melihat kebahagiaan petani bisa mengairi tanamannya dengan tetap tanamannya tumbuh subur. Yang saya bilang kreativitas petani menghadapi El Nino. Ya, mudah-mudahan ini bisa menjadi inspirasi bagi para petani atau sahabat Om Tani dimanapun berada. Jika ada cara-cara yang
lebih bagus untuk mendapatkan sumber air untuk mengairi tanaman, silakan diberi komentar kepada kami supaya petani lain bisa melihat kreativitas petani dimanapun berada. Ya. Terima kasih. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.